Hai guys, kenalin nama saya Dwi. Di sini saya ingin buat tutorial cara membuat logo. Nah, di CorelDRAW. Nah, sebelum kita membuat logo, pertama-tama kita buat lingkarannya dulu ya. Kita klik ellipse tool. Setelah itu, nih ellipse tool nih gambar lingkaran ini. Kalau nggak ada gambar lingkaran, kalian bisa ke bagian titik ujung segitiga nih yang di ujung diklik. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Nah, kita klik yang ellipse tool yang membentuk lingkaran. Setelah itu, kita arahkan kursor ke lembar kerja CorelDRAW. Kita klik, kemudian kursor akan membuat sebuah lingkaran. Tapi di sini lingkaran yang kita buat, di sini agak manjang, agak melebar. Nah, gimana sih caranya biar lingkaran ini lingkaran yang sempurna? Caranya, kita hapus dulu. Setelah kita delete, kita tekan Shift yang lama. Kemudian kita arahkan kursor, kita tekan, oke. Nah, maka kursor akan otomatis bulat secara sempurna. Oke, kalau sudah, untuk presisi yang di tengah, kalian kalau geser-geser kayak gini, kayaknya kira-kira ini pas nggak ya, pas nggak ya. Nah, caranya gimana biar pas? Kita klik di keyboard itu tombol P. Nah, maka dia akan otomatis presisi di tengah. Setelah itu, kita ke Pick Tools atau untuk kursornya berubah ya. Tadinya kan sebelumnya kursornya seperti seperti bidikan untuk nembak. Nah, kalau kita pencet ke sini dia akan berubah Pick Tools-nya menjadi objek tanda panah. Nah, seperti ini. Habis itu, untuk tengah-tengahnya ini kan masih berwarna putih ya. Kita ganti jadi warna orange atau warna merah bata, tapi lebih mudanya. Caranya seperti kita klik orange. Di sini di bagian kanan. Nah, dia maka akan berubah secara otomatis. Nah, kalau misalkan di CorelDRAW kalian ini nggak ada object opportunities-nya atau seperti ini, saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Kalian nggak perlu kaget atau nggak perlu, loh kok di CorelDRAW saya nggak ada kak yang object opportunities-nya. Nah, itu gampang. Kalian tinggal klik kanan. Abis itu ada object opportunities atau ALT plus enter. Itu akan otomatis ada seperti ini. Iya, oke. Kalau sudah, kita buat lingkaran yang kedua yang warna coklat ini. Dengan cara yang sama, kita ke ellipse, kita klik, kemudian kita arahkan kursornya, kita tekan shift, kita arahkan kursornya, oke, maka dia akan otomatis lingkarannya. Setelah itu, ini nggak kelihatan ya, karena outlines-nya itu, outline-nya tuh di sini. Ini untuk garis pinggirannya di sini. Kita ganti dulu dengan warna coklat. Nah, dia maka dia akan berubah menjadi warna coklat. Kita ganti dulu ke Pick Tools. Terus kita perbesar. Oke. Perbesar, kita klik P lagi untuk presisi. Oke. Sepertinya kurang besar ya. Kita besarkan lagi. Presisikan lagi, kita kecilkan, terlalu besar. Kita sedikit aja. Oke. Kalau sudah, kita ganti warnanya menjadi warna coklat. Oke. Nah, untuk outline-nya di sini kan ada warna putih. Nah, outline-nya ini kita ganti jadi warna putih. Nah, maka dia akan terganti warna putih. Tapi kok kecil ya? Nggak bisa besar seperti yang gambar ini. Oh, tenang. Kita ganti ke outline width. Kalian boleh ke tanda panah. Itu tanda panah di sini maksimalnya cuma hanya 25 pixel. Nah, itu masih kecil ya. Belum lebar tapi dia terlihat. Nah, gimana sih caranya biar dia terlihat lebar tuh? Caranya kita klik nih ya, sampai ini kan kursornya bertanda panah ya. Nah, kalau kita kesini, nah dia bakal berubah. Nah, setelah berubah ini baru kita ketik, saya coba 50 ya. 50. Oke, 50 dia berubah menjadi putih. Kalau sudah putih seperti ini berarti sudah sesuai dengan gambar yang ada di contoh. Kemudian, kalau sudah, nah gimana sih caranya agar gambar yang di tengah ini bisa masuk, ini, gambar ini, yang udah saya download sebelumnya, bisa masuk ke dalam sini. Coba gimana caranya? Kalau kita masukkan sini kan nggak bisa ya, tetap kayak gini bentukannya. Terus kita masukkan ke sini, duh, malah hilang. Nah, gimana caranya? Pertama yang ketiga kita buat lingkaran lagi. Ini khusus untuk gambarnya nanti ya. Caranya kita shift lagi. Habis itu setelah shift, oke, kita presisikan lagi di tengah. Kira-kira segini. Outline-nya kita ganti jadi non outline. Nah, ini. Non.
Setelah non, maka di sini akan berubah ya, outline-nya menjadi non. Beda dengan yang tadi kalau kita kasih warna, nah dia berubah jadi hairline. Maka kita buat non. Setelah itu gambarnya kita ganti jadi warna putih. Oke. Udah sampai sini, jangan lupa kursornya kita ganti jadi pick tools, ke pick tools. Habis itu kita masukin gambarnya. Caranya kita klik gambarnya. Setelah klik gambarnya muncul seperti ini, kita klik kanan, kita cari yang power clip inside, yaitu yang paling atas. Kita klik. Nah, saya juga ingin ngasih tahu nih, mungkin ada beberapa yang terkendala dengan kok power clipsnya tidak bisa diklik ya kak, seperti ini nih seperti kursor ini. Dia warnanya agak sedikit cenderung pudar, nah berarti gambar tersebut sedang tidak aktif. Caranya kalau memang tidak aktif, kita coba lagi untuk memasukkan gambarnya dari file gambar ke Corel Draw. Bisa drag and drop, atau kalian bisa klik file, kemudian open, maka dia akan mengarahkan ke berkas atau downloadan yang udah kita download di Google, gambar yang akan kita buat jadi logo. Oke, kita balik lagi di sini, kita klik logonya, kita klik gambarnya, kita klik kanan, kemudian power clip inside. Oke, maka kursornya akan berubah menjadi tanda panah warna hitam, tapi dia ke arah kanan. Kita arahkan kursor tersebut ke tengah-tengah lingkaran ini, langsung kita klik. Oke, maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam gambar tengah yang sudah kita tentukan tadi. Nah, dari sini mungkin bisa sambil dicoba ya dari tahap-tahap sebelumnya apa aja yang kita buat. Untuk membuat selanjutnya kita bakal membuat nama, terus bintang. Gimana sih namanya ini, cara buatnya? Nah, kita lanjut ke part 2 ya.